Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri sebelumnya. Di sini saya Ayu Intan Sueno dengan NPM 18160022, program studi PGSD semester 6C STKIP PGRI Bandar Lampung. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya dalam mata kuliah simulasi pembelajaran SD. Yang pertama yaitu konsep pembelajaran mikro ataupun simulasi. Pembelajaran mikro teaching harus mampu meningkatkan kemampuan dan wawasan mahasiswa sebagai calon guru agar lebih siap dan tangguh dalam memecahkan berbagai masalah pendidikan. Simulasi pembelajaran atau pembelajaran mikro ataupun yang disebut mikro teaching berasal dari dua kata, yaitu mikro dan teaching. Mikro berarti kecil, terbatas, sempit, sedangkan teaching berarti pendidikan ataupun mengajar. Micro teaching adalah salah satu pendekatan atau cara untuk disederhanakan dalam waktu dan diakomodasi yang terbatas ataupun miniatur mengajar. Pada intinya, micro teaching atau simulasi yakni model pelatihan praktik mengajar dalam lingkup terbatas ataupun mikro untuk mengembangkan keterampilan dasar mengajar ataupun yang disebut basic teaching skill yang dilaksanakan secara khusus dalam situasi yang disederhanakan ataupun yang dikecilkan. B. Tujuan dan manfaat pembelajaran mikro. Tujuannya yakni 1. Mempersiapkan, membina, dan meningkatkan mutu guru agar dapat memenuhi standar kompetensi pedagogik, kepribadian, dan juga profesional dan sosial. Dan yang kedua, untuk memfasilitasi, melatih, dan membina calon maupun para guru dalam mengajar. Dan yang ketiga, melatih penampilan dan keterampilan mengajar secara spesifik agar memperoleh kemampuan maksimal menjadi guru yang profesional. Dan yang keempat, memberikan kesempatan kepada calon maupun para guru untuk berlatih dan mengoreksi serta menilai kelebihan ataupun kekurangan yang dimiliki dalam mengajar. Terdapat memiliki keinginan untuk mencoba aktivitas ataupun menghadapi tantangan dalam proses pembelajaran, dan perbedaan individual adalah memahami karakteristik peserta didik yang memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya, mengusahakan pembelajaran menyesuaikan karakteristik setiap peserta didik. Adapun unsur-unsur pembelajaran mikro, yang pertama yaitu micro teaching is real teaching, kegiatan mengajar yang sebenarnya. Dan yang kedua, micro teaching lesson the complex or normal classroom teaching, yaitu kegiatan mengajar normal pada umumnya. Dan yang ketiga, micro teaching focus on training for the completion of a specific text, yaitu dan yang keempat, micro teaching allow for the increased control of practice. Metodologi pembelajaran. Pembelajaran dalam kurikulum 2013 dalam kurikulum menurut panduan teknis yaitu 1. Tematik terpadu, yaitu pembelajaran yang menggunakan pembelajaran ini memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa. Dan yang kedua, pendekatan saintifik, yaitu pembelajaran yang mendorong anak untuk melakukan keterampilan-keterampilan ilmiah. Selanjutnya, pembelajaran dalam kurikulum 13 dibagikan menjadi 3, yaitu landasan filosofi kurikulum 2013, yakni berisikan tentang kurikulum yang berfilosofi kepada Pancasila serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Lalu yang kedua, landasan yuridis kurikulum 13 yang dimana di dalamnya berisikan strategi metode pembelajaran kurikulum 13 serta bagaimana pembentukan RPP dijelaskan di sini. Dan yang ketiga yaitu persiapan dan pembelajaran. Adapun tahap-tahap dalam kegiatan yang harus dilakukan untuk melaksanakan pembelajaran mikro yakni 1. Memahami hakikat pembelajaran mikro, dan yang kedua mempelajari dan memahami jenis-jenis keterampilan dasar, dan yang ketiga melakukan observasi ke sekolah, dan yang keempat membuat persiapan tertulis, lalu yang kelima membentuk kelompok. Kelima, jenis kegiatan tersebut harus dilakukan oleh setiap peserta sebagai langkah awal yang harus dikuasai dengan matang, terutama memahami konsep ataupun teori.
Terdapat kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup. Lalu, penilaian proses dan hasil pembelajaran. Lalu terdapat kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup. C. Penilaian proses dan hasil pembelajaran. Menurut standar proses, guru harus melakukan penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik yang menilai kesiapan siswa, proses, hasil dalam belajar. Teknik dan instrumen yang digunakan untuk menilai konsepsi sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai berikut. 1. Penilaian kompetensi sikap melalui cara observasi penilaian diri. Dan yang kedua, penilaian kompetensi pengetahuan pendidik menilai kompetensi penilaian melalui tes tertulis, lisan, dan juga penugasan. Lalu yang ketiga, penilaian keterampilan pendidik menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja. Membuka pembelajaran set introduction adalah kegiatan yang dilakukan untuk memulai pembelajaran seperti kita sering saksikan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya, kita sering mendengarkan adanya acara pembukaan, yaitu kegiatan mengawali sebelum memasuki kegiatan pokok. Ada dua hal yang penting perlu dicermati sasaran dalam kegiatan pembukaan pembelajaran, yaitu menciptakan suasana setiap mental dan menimbulkan perhatian kepada siswa. Lalu selanjutnya, keterampilan pengelolaan kelas, di mana kelas merupakan wahana paling dominan bagi keselenggaraannya proses pembelajaran pada peserta didik. Lalu selanjutnya, keterampilan menggunakan media ataupun alat. Ketercapaian dalam proses pembelajaran ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku tersebut baik yang menyangkut perubahan pengetahuan kognitif, keterampilan psikomotorik, maupun yang menyangkut nilai dan sikap efektif. Komponen dan contoh media ataupun alat pembelajaran di sini ada beberapa, yaitu media audio, media visual, media audio, dan juga visual. Tujuan dari penggunaan media ataupun alat pembelajaran yaitu 1. Agar proses pembelajaran yang sedang berlangsung dapat berjalan dengan tepat guna dan mendaya dalam proses pembelajaran. Dan yang kedua yaitu untuk memudah bagi guru dalam menyampaikan informasi materi kepada peserta didik. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pembelajaran simulasi pembelajaran SD. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.